Oke, kali ini gue mau bahas sesuatu yang kayaknya masih banyak yang belum tahu ya, belum paham caranya gunainnya gimana ya. Gini, langsung kalau kita masuk ke file Stack ya, kita editor plus, kita oke ya. Teks suatu aplikasi lah pokoknya. Kita search nih ya. Kita search nih misalnya ya ini bahasa search. Nah, ini ya, ini bakalan nampilin 4 ini directory ini. Terus kalau kita search nih ulang nih, search tapi bedanya ada regex di sini, kita checklist, kita oke. Nah, sama aja tuh ya kan, sama aja sama yang tadi hasilnya. Kenapa? Gini ya. Oke, gua bakal jelasin secara seperinci apa ya namanya. Ya, jelasin sejelas-jelas mungkin ya. Oke, kita masuk ke txt. Kita jangan ke Smiley dulu ya. Oke. Pertama, apa itu DEX ya? DEX adalah sekelompok karakter atau simbol yang berfungsi untuk menemukan pola tertentu dari sebuah teks ya. DEX lagi. Si regex ini sebenarnya berjalan atau ada di berbagai bahasa program seperti Python, Java, bahkan JavaScript ya. Cuman kita nggak akan bahas ke sana dulu. Gua bakalan fokus regex yang ada di fitur search-nya si Empty Manager ya. Karena nanti regex ini bakal berguna di tutorial selanjutnya ya. Oke, gini. Semisal kita ada file txt ya. Kita ada data nih, ada list name, Budi, sama body, sama beda. Nah, gini ya. Terus, nah gini kita bakal bahas yang namanya meta karakter. Ya, oke. Di meta karakter ada beberapa simbol atau pola. Kita nyebutnya kodenya itu pola ya, pola regex gitu. Saat ini pertama titik nih, titiknya. Oke, kalau kita cari di sini kan kita search ya. Bentar ini. Nah, ini regex off. Jadi pengaturan untuk mencari sama aja yang kayak yang di Smiley, cuman di sini tuh yang di pojok sini ya, regex off, regex on ini. Kita off dulu deh. Kita offin dulu regexnya, coba dicari Budi gitu. Aduh, Budi. Nah, terus kita cari lagi body. Nah, kelamaan ya. Kita bisa mempersingkat pencarian kita karena regex ini bisa membuat pola. Gimana maksudnya? Oke, langsung gua praktekin. Di sini kita regex on ya. Oke, ada Budi dan Badi. Kita mau cari Budi, Badi dan beda secara bersamaan. Kita bisa menggunakan meta karakter titik nih. Titik itu fungsinya untuk melewati atau ya skip lah. Gini maksudnya. Kalau Budi dan Badi atau beda ini adalah 4 karakter ya. Karakter bisa huruf, bisa angka atau simbol ya. Ini karakter ya, ada 4 karakter. Nah, butuhnya kita mencari karakter yang intinya huruf pertama adalah B dan yang ketiga adalah D. Nah, yang nggak peduli yang 2 atau yang 4 itu apa. Kita pakai pola regex meta karakter titik nih. B ya, tiga-tiganya ke select. Coba kita Budi dulu, Budi. Nah, Budi doang karena nggak ada polanya. Beda kalau kita B titik tuh, D titik. Dia bakalan ke select semua karena karakter yang kedua kita skip nih, kita melewati ya, gak peduli dia isinya apa, dia bakal ke select gitu ya. Beda kalau kita nanti yang B titik D titik I, maka yang kepilih nanti ke tampil adalah cuman Budi dan Badi karena kita setelnya yang karakter yang kedua itu kita skip ya, kita lewati. Yang ketiga dan empat itu D dan I gitu. Dia bakal mencari 4 huruf yang intinya adalah B adalah huruf pertama dan diikuti huruf ketiga D dan yang keempat I. Udah gitu ya. Oke, ada lagi nih. Misal kita pakai nih, ini kita punya Budi
1 2 3. Budi, bentar ya, gitu ya. Budi 1 2 3. Terus sama cuman Budi ya. Budi 1 2 3 sama cuman Budi. Kita cari ya. Budi, aduh salah, bukan di situ. Budi. Oke, dua-duanya ke select. Tapi kita mau cari yang ada nomornya doang nih. Kita berarti kita tambah ya datanya. Jadi Budi misalnya 321 ya. Kita cari Budi, kita cari Budi dan angka seterusnya. Kita pakai yang ini. D. Oke. Jadi D itu fungsinya adalah mencari nomor ya, nomor 0 sampai 9. Jadi ketika ada angka di depannya, dia bakalan mencari mencari lagi. Apa ya? Kita pakai bahasa select lah kita. Coba si Budi ini I-nya ditambahin nih. I 1 2 3 nggak bisa karena 4 karakter ini ya, jangan I. Oh, misalnya Budio. Di sini setelah I bukan angka tapi huruf O ya. Jadi ini kita tambah lagi misalnya. Tambah lagi D ya. Jadi dia nanti bakal mencari Budi dan 2 angka. Nggak peduli angkanya, pokoknya 0 sampai 9. Dia bakalan ke select. Jadi yang Budi yang depannya bukan angka, dia nggak bakalan ke select gitu ya. Oke. Next gitu ya. Ada lagi D tapi hurufnya besar. Itu lawannya dari yang tadi. Jadi setiap Budi yang depannya karakter atau huruf ya, huruf jangan karakter, huruf terserah. Yang penting bukan nomor, itu bakal tampil. Jadi kebalikan yang tadi, yang depan Budi kok nomor, dia nggak bakalan ke pilih, nggak bakalan ke select ya. Oke. Ada lagi nih. Ada lagi yang namanya W. W itu dia sembarang karakter. Ini bisa nomor, bisa simbol atau bisa huruf. Jadi semuanya bakalan ke select. Tuh ya. Budi W. Dia gak peduli dia nomor atau huruf. Dia nggak membedakan nomor atau huruf. Dia apa namanya? Kalau ini kan dia nomor, huruf atau spasi gitu ya. Tapi kalau simbol di sini ya, Budi A di sini kita W besar. Nah, di sini dia bakal ke select simbol ya. Simbol tapi selain spasi. Ada yang lain bisa, sisanya adalah S ya. S itu bisa S adalah spasi gitu ya. Jadi Budi spasi 1 2 3 begitu. Spasi adalah S. Kalau S yang besar kebalikannya, yang penting bukan spasi. Udah gitu ya. Terus ada namanya dinamai ancor. Ancor itu gimana ya? Dia ngecek nih, kan ada misalnya Rani dan Badi dan Budi aja. Dan Budi makan bakmi. Ya, makan bakmi. Kita mau cari kata Budi cuman yang awal kata. Nah, di sini kita bisa atur si Budi dengan ini, karakter ini. Nah, jadi dia bakal cuman cari kata Budi yang ada di awal kalimat begitu. Kalau kita mau yang sebaliknya, misalnya bentar, di bakmi dimakan Budi, misal Budi gitu kan, Rani dan Badi. Nah, ini kan Budi tapi nggak keselek karena dia bukan awal ya. Kalau kita mau style mencari cuman akhir, kita bisa tambahin karakter ini. Set. Nah, jadi Budi. Dah. Terus ada lagi namanya karakter class. Maksudnya gini. Nah, ini yang mungkin nanti membuat salah satu yang membuat kodenya menjadi agak apa ya? Kita jadi bingung ya. Oke, semisal gini. Kita ada beda, ada
body begitu ya. Ada body, ada beda, ada budi, ada body ya. Body. Di sini tadi kan kita lewati ya. Kalau titik kan kita misal titik B, titik D begitu ya. Kita D terus I misalnya. Budi karena yang huruf kedua kita lewati. Cuman ada kita ini cuma kita tentukan nih huruf yang kedua itu kita tentukan huruf apa aja. Misal kita cuman milih si body dan body ya, huruf kedua O atau A. Jadi kita pilih B terus kita ini nah gini ini seret aja set di dalamnya kita tulis A dan O. Nah dia bakalan cari setelah B itu A dan O, jadi kita tidak melewati ya, kita tentukan huruf yang kedua ini huruf apa aja. Bisa juga kalau mau budi tambahin U, jadi dia bakalan cari A, O atau U. Kalau sebaliknya misal B kita mau cari semua ya budi beda, ini kita mau cari budi beda dan body tapi kita tidak mencari body, berarti kita tambahin karakter ini, karakter ini A ya, A set. Dia kebalikannya, kalau karakter itu dia bakal cari setelah B terserah huruf apa, yang penting bukan bukan huruf A begitu atau huruf E. Nah itu ya. Oke kita tambahin depannya gini, ada lagi satunya itu semisal kita punya value lagi, punya teks ya, kita bukan body tapi B B1 D ya, kita cari apa namanya, kita B, jadi ada aturan seperti ini, klik gitu ya. Bentar gimana jelasinnya. O, E dan A itu adalah huruf ya, yang dimana hurufnya itu diantara A sampai Z. Jadi kita bisa klik A strip Z begitu ya. Jadi huruf di semua abjad huruf, nah kan karena A sampai Z termasuk E dan O itu bakal ke select ya. Kayak yang B1DI ini kita bisa tulis 1 sampai 3 tuh, jadi 1 ya kita bisa klik 2 misalnya ya, dia bakal ke select. Cuman kalau kita 4 dia bakalan ke select karena bukan di antara 1 dan 3. Huruf juga gitu, huruf huruf misal dari A B C ya, kita klik A sampai C doang ya, jadi yang nggak termasuk huruf yang dari A sampai C nggak bakalan ke select gitu ya. Oke ada lagi yang namanya apa namanya ini, classifier. Dia tuh gini, bentar, jadi dia mengklasifikasi ya. Semisal ini kita ada data B, terus kita apa ya, kita kasih nomor nih ya. Nah, jadi kan cuma satu ini ya, yang depannya B nomornya cuma satu, kita kasih lagi nih B 44 misalnya di B 444 di ya. Tentunya kita bakal boros ketikan ya, gitu nggak rapi gitu ya kita nyusunnya. Kita bisa jadiin D ini 3 kali. Bentar dulu, di sini kita tambahin angka, bukan angka ya, sorry, tanda plus di sini atau kali. Ini ya bacanya apa nggak tahu, cuman fungsinya itu untuk kali ya. Bedanya apa, kalau yang ini itu dia bakalan dari 0 plus 0 sampai seterusnya. Kalau plus itu 1 sampai seterusnya. Ada lagi yang nama tanda tangan nih, ada tanda tangan, tanda tanya. Jadi
dia 0 atau 1 gitu ya, 0 atau 1. Jadi kalau kita klik tanda tanya di sini, misalnya B, terus tanda tanya, terus aduh salah, terus 4. Kalau dia ada 4 gini, bentar, kalau kita B04 gitu ya, di sini dia kalau nggak ada nggak bakal ke select, kalau ada bakal ke select begitu ya. Nah, terus maksudnya gini loh, maksudnya apakah setelah B ada 4 gitu. Kalau setelah B nggak ada 4, dia nggak bakal select, dia nggak dianggap ya. Ini kan dianggap nih. Terus kita cari yang setelah itu 4. Karena yang ini itu nggak ada angka 4 melainkan angka 0, yang ke select cuma 4. Jadi sama aja kita cari 4 gini doang gitu ya. Oke. Oke, ada lagi nih. Jadi ada di sini ya. Kalau kita mau cari B, terus di depannya angka 3 kali nih. Misalkan kalau kita cari di sini D, dia bakalan cari 0 sampai 9. Cuman kita ada angkanya, kalau banyak kan agak susah ya. Kita klik D D D D gitu ya. Ada strip kebalik itu namanya apa nggak tahu. D terus gitu kan kelamaan. Jadi kita bisa gini. Tambahin kurung kurawal ini ya. Tutup dan buka kurung kurawal. Kita klik 3 di sini. Oke, jadi sama aja kalau kita baca di sini. Kita cari B dan angka di sini, angka yang banyaknya di dalam kurung ini banyaknya 3 digit setelah B. Nah, kalau kita mau cari 2, yang ke select cuman 2 ya gitu ya. Jadi yang kita cari adalah 2 angka di depan B gitu. Nah, gitu ya. Terus ya ada setelah ini, terus ada grup dan alternasi. Gini, maksudnya alternasi itu kalau kita apa namanya? BD gitu ya. BD, kita cari BD, dia bakalan mendeteksi kalau D ini adalah, kalau kita sebutnya string aja ya, string atau angka atau apa namanya, atau karakter biasa, huruf biasa. Beda kalau kita sudah alternasi pakai ini. Tuh, dia bakalan membaca ini bukan sebagai huruf biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita ini ya, kita cari ini nggak bisa, walaupun setelah B memang ada ini. Gimana caranya? Sebaliknya ya, kita pakai tanda ini. Jadi dia bakal mendeteksi si buka kurung awal ini sebagai huruf biasa. Oke. Ada namanya grouping ini gini ya. Misalnya ada B, ada yang namanya, kita grouping dulu ya. Menangkap ini sebagai grup D ya. D terus di sini 1 begitu ya. Oke. 1 ada OR. Jadi kita OR ini bisa menjalankan berbagai perintah ya. OR R, nah tuh ya, kita bisa singkat perintah kita R, terus ya R di skip, Rani misal ya, Rani. Nanti ya mungkin kalau di pencarian Semali ini kayak sama aja apa gunanya gitu ya, tapi nanti di penerapan di berbagai bahasa program nanti beda. Oke ya, jadi minimal kalian tahu ya cara gunain si regex ini. Apa regex, minimal tahu ya, nggak cuman diaktifin dan dimatiin ya, karena sama aja kalian nyari regex diaktifin dengan nggak diaktifin kalau nggak buat pola gitu ya. Oke, gitu aja kayaknya udah apa ya,
Oke, makasih. Semoga kalian paham.